bermunculan sebagai apa? Sebagai penjelas. Rasulullah ini gimana? Rasulullah ini gimana? Gitu. Dan segala tanggapan Rasulullah, baik itu dari perbuatannya, perkataannya maupun sifatnya, itulah yang disebut hadis. Bagian dari Al-Quran gitu. Jadi maka pada masa Nabi itu belum dituliskan hadis-hadis. Kemudian setelah wafat Rasulullah, hadis menyebar ke Mekah, Madinah, Kufah, Bashrah, dan Syam. Setelah wafat Rasulullah itu ada yang namanya masa tabi'in. Nah, masa tabi'in ini awalnya masa sahabat dulu. Setelah itu masa tabi'in. Masa tabi'in itu masanya siapa? Para sahabat-sahabat yang pada masa itu hadis palsu bermunculan karena untuk kepentingan politik. Nah, banyak hadis, misalnya hadis palsu sebagai maksud dan tujuan yang memalsukan untuk mengejar sesuatu gitu. Mereka menyampaikan ini agar orang-orang percaya sama dia. Maka muncullah salah satunya Musailamah kemudian kodifikasi resmi oleh Umar bin Abdul Aziz bersama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nah, pada saat itu bermunculanlah kitab-kitab yang mengumpulkan hadis. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak dikumpulkan, banyak orang yang tidak menghafal lagi. Sama halnya kayak Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, maka banyak firman-firman Allah yang tidak dihafal lagi, tidak bisa disebar. Contohnya kayak kita sekarang. Kalau kita sekarang tidak ada Al-Quran, tidak ada buku-buku hadis, gimana kita tahu? Kita tidak yang bisa langsung ketemu sama ulama-ulama, ya kan? Nah, itulah fungsinya dibukukan. Hadis qauli. Kalau hadis qauli itu apa? Perkataan Rasulullah. Kemudian hadis fi'li itu apa? Perbuatan. Kemudian hadis takriri. Hadis takriri itu apa? Persetujuan ataupun setuju atau tidaknya Rasulullah. Kemudian hadis wasfi. Wasfi itu sifat-sifat Rasulullah. Contoh dari hadis qauli, innamal a'malu binniyat. Segala niat itu segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi itu qauli apa fi'li? Qauli atau fi'li? Qauli. Karena apa? Karena ucapan atau tujuan dan maksud dari hati gitu. Kemudian hadis fi'li. Ini hadisnya shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat salatku. Berarti itu kan Rasulullah lagi memperagakan, lagi mencontohkan, maka itu termasuk kepada hadis fi'li. Kemudian hadis takriri. Tangannya tangan kanan, tangan kiri. Oke. Tangan kanan untuk menandakan bahwa benar. Kalau kiri itu salah. Terus semuanya. Jangan kiri ya. Jadi benar. Tunggu benar dulu. Oke. Mulai ya. Benar atau salah? Hadis qauli itu adalah perkataan Rasulullah. Angkat tangannya. Dari sini ngintip. Oke, terus. Tuh semuanya. Kemudian kamu tutup matanya. Masih 3 pertanyaan ya. Oke. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi sebagai kitab pertama. Benar atau salah? Buka matanya. Siapa yang bilang benar? Oke, tutup sekali lagi. Oke, kalau berarti nomor 1 kurang memperhati. Oke, fokus ya. Terakhir. Coba tanya lagi. Shallu kama ra'aitumuni usolli adalah salah satu contoh hadis takriri. Benar atau salah? Baru saja membaca hadis tadi. Jadi benar atau salah? Yang benar atau salah? Oke, boleh duduk. Macam-macam hadis berdasarkan perawinya. Yang pertama hadis mutawatir. Ini fokus kepada
berdasarkan jumlah perawi. Pembagiannya yaitu masyhur, aziz, ataupun gharib. Nah, di sini hadis masyhur itu ada 3 perawi yang tidak ada. Jadi misal 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini setiap masanya, setiap tahunnya ada yang mendengar hadis tersebut. Kalau misalnya 3 tahun tidak mendengar pada masa itu, maka disebut hadis masyhur. Kalau 2 tahun dan 2 masa, ini misalnya ya, ini 2 masa, maka disebut hadis aziz. Kemudian kalau 1 orang saja, maka hadis ahad yang gharib. Paham ya? Perawi hadis itu kan banyak setiap masa. Jadi kita sebagai tahu itu tembus ke Rasulullah atau enggak, kita pastikan setiap masanya itu ada yang mendengar atau berdasarkan kualitas sumber. Jadi hadis marfu itu apa? Yang disandarkan kepada Rasulullah. Kemudian ada hadis mauquf. Hadis mauquf itu yang disandarkan kepada para sahabat Rasulullah, dari gerak-geriknya Rasulullah, dari sifatnya Rasulullah, maka disebut hadis marfu. Kemudian hadis mauquf. Misal kita ketemu sama Umar bin Khattab. Nah, kita hadis yang disampaikan dari mulutnya Umar bin Khattab, maka itu disebut hadis mauquf. Kemudian hadis maqtu. Hadis maqtu itu pada masa tabi'in. Jadi siapapun yang setelah masa sahabat, maka disebut hadis mauquf. Kemudian hadis musnad. Sahih itu benar adanya dan boleh dijadikan hukum, jadikan landasan, boleh diikuti. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan itu dia kalau banyak kebaikannya daripada mudaratnya, maka boleh digunakan. Kalau hadis dhaif, hadis dhaif ini hadis yang lemah. Jadi kalau lemah perawinya, lemah sanadnya, kita tidak tahu di mana sumbernya, maka tidak boleh digunakan. Paham ya? Kemudian sanad dan matan. Oke. Sanad itu yang mana, matan itu yang mana? Oke. Kalau Ibu lupa cantumin ini ya, contoh hadisnya. Baca-baca buku saja. Rawi harus adil, perawi baik dan gobit, kuat hafalannya. Ingat, gobit itu istilah untuk yang kuat hafalannya. Misal Fatih bacain ini, langsung dijawab. Berarti Fatih gobit, dapat kuat hafalannya. Bertentangan dengan hadis yang lain, sesuai dengan akal sehat dan logika. Kemudian tidak syaz, tidak menyimpang dari riwayat yang lebih kuat atau tidak memiliki kecacatan. Jadi bisa di Al-Quran menyebutkan bahwa Allah itu seluruhan faham. Ada yang menanyakan kepada Ibu? Insya Allah sih. Ada apa enggak? Enggak ada. Oke. Sebelum dan sepertinya waktu juga udah habis ya. Sebentar lagi. Masih ada 10 menit kita gunakan untuk kuis. Dan Ibu yakin kalau kalian memperhatikan bakal bisa menjawab.